Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Latul Huma dari kelas 11 DPIB 2 SMKN 1 Gelaga, ingin menceritakan salah satu peristiwa pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain bernama Sukarni, Wikana, Aidit, dan juga Khairul Soleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, yaitu daerah Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili dengan Soekarno dan Muhammad Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan terjadinya proklamasi dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Khairul Soleh dan dengan kawan-kawan telah menyusun rencana merebut kekuasaan, yang akan tetapi apa yang mereka rencanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota dari PETA menyetujui rencana tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Rakyat Indonesia rencananya dibacakan oleh Bung Karno dan Muhammad Hatta di hari Jumat 17 Agustus 1945 dengan dua opsi pilihan lokasi, yaitu di Lapangan Ikada yang sekarang disebut dengan Lapangan Monas, dan juga di Rumah Bung Karno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang pada akhirnya Rumah Bung Karno lah yang dipilih karena untuk menghindari kericuhan antara rakyat dengan tentara Jepang, yang dimana tentara-tentara Jepang tersebut sudah berjaga-jaga di Lapangan Ikada setelah mendapat informasi akan adanya sebuah acara yang diselenggarakan di lokasi tersebut. Teks proklamasi telah disusun di Rengas Dengklok. Awalnya Bung Karno dan Muhammad Hatta ditempatkan di gubuk tua pinggir kali dekat sawah yang tidak layak kondisinya atas usulan Kiai Haji Darip, yaitu pejuang dari Klender, kepada Soekarno dengan kawan-kawan agar Bung Karno dan Hatta ditempatkan dengan layak. Maka dipilihlah rumah saudagar Tionghoa, yaitu di Jiao Kisong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis 16 Agustus 1945 sebagai tanda persiapan proklamasi. Karena tidak ada berita dari Jakarta, Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya bertemu dengan Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian mereka ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan juga Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu di Rumah Bung Karno. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tengah malam, rombongan tersebut telah sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin tik yang dipinjam. Sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Kriegsmarine, Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.